Assalamualaikum calon pengusaha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ajaib. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Bunda Wisna. Nah teman-teman, ada yang tahu hari ini mau belajar apa? Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini Bunda akan mengajar pelajaran IPA. Nah, untuk materinya hari ini yaitu tentang menjelaskan alat gerak pada hewan dan manusia serta cara perawatannya. Teman-teman sudah tahu? Bisa teman-teman ulangi? Oke, terima kasih. Nah, yang pertama Bunda akan jelaskan apa sih itu alat gerak pada hewan. Nah, oke. Alat gerak pada hewan itu pada umumnya hampir sama dengan alat gerak pada manusia. Tetapi pada hewan itu alat geraknya menyesuaikan dengan tempat tinggalnya. Nah, teman-teman tahu kan hewan itu ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Nah, untuk sistem gerak pada hewan itu terdiri atas dua. Yang pertama, ada namanya hewan avertebrata dan ada juga namanya hewan invertebrata. Teman-teman pasti bertanya, apa sih Bunda hewan avertebrata? Nah, hewan avertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya ikan, burung, amfibi, reptil, dan mamalia. Nah, untuk hewan invertebrata itu contohnya adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya protozoa, porifera, dan lain-lain. Nah, teman-teman, untuk hewan avertebrata, Bunda jelaskan ya alat gerak yang digunakan. Alat gerak hewan yang pertama yaitu ikan. Teman-teman tahu itu ikan? Ada yang bisa kasih tahu ke Bunda apa sih alat gerak pada ikan itu? Oke, terima kasih. Nah, alat gerak pada ikan itu dia bergerak menggunakan sirip. Nah, yang kedua adalah burung. Teman-teman tahu burung? Iya, terima kasih. Nah, burung itu bisa bergerak menggunakan sayap. Nah, yang berikut ada namanya hewan amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di dua alam. Bunda kok bisa hidup di dua alam? Iya, karena hewan amfibi ini dia bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air. Nah, kalau dia hidup di darat, dia bergerak dengan cara melompat. Kalau yang hewan hidup di air, dia bergerak dengan cara berenang. Nah, yang berikut itu adalah hewan reptil. Teman-teman tahu apa itu hewan reptil? Iya, hewan reptil itu contohnya seperti cicak. Nah, dia itu bergerak dengan cara melata atau merayap. Nah, yang berikut ada lagi namanya hewan mamalia. Ya, hewan mamalia ini dia bergerak bisa menggunakan ekor, sirip, kaki, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi contoh alat gerak pada hewan. Oke, Bunda lanjut ya. Materi yang berikut yaitu alat gerak pada manusia. Nah, sebelum Bunda lanjut, Bunda tanya nih, teman-teman kan sebenarnya kita semua ini manusia. Tentu teman-teman sudah ada yang tahu apa saja sih alat gerak pada manusia itu? Oh, Masya Allah, teman-teman ini pandai semua, cerdas semua, sudah diberikan sama Allah kesempurnaan. Nah, sebelum Bunda lanjut, Bunda mau bertanya dulu sama teman-teman. Ada yang tahu apa saja alat gerak pada manusia? Wah, Masya Allah, teman-teman bisa menjawab pertanyaannya Bunda. Terima kasih teman-teman. Baiklah, untuk lebih jelasnya Bunda jelaskan ya. Alat gerak pada manusia itu terdiri atas dua. Ingat ya, alat gerak pada manusia itu terdiri atas dua. Yang pertama ada tulang atau rangka, dan yang kedua itu adalah otot. Bunda, saya punya tulang. Nah, alhamdulillah. Nah, teman-teman,
tulang itu biasa disebut dengan alat gerak pasif karena dia tidak bisa bekerja sendiri. Dan otot adalah alat gerak aktif. Jadi antara tulang dan otot saling keterkaitan. Teman-teman sudah bisa mengerti? Oke, Bunda lanjut lagi. Nah, sebelum Bunda menjelaskan bagian-bagian tulang, Bunda jelaskan dulu apa saja sih fungsi dari tulang. Mau tahu? Oke, fungsi dari tulang yang pertama adalah menentukan bentuk tubuh. Jadi, bentuk tubuhnya teman-teman itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi. Itu ditentukan oleh tulang. Yang kedua adalah menguatkan atau menegakkan tubuh. Jadi yang bikin badannya teman-teman kuat, tegak, itu adalah tulang. Oke teman-teman. Yang berikut adalah tempat melekatnya otot. Nah ini tuh namanya otot. Teman-teman biasa pijit-pijit, ih bunda ini lembek. Nah yang ini namanya otot. Ini otot. Kalau biasanya yang sering olahraga itu pasti berotot ya badannya. Yang berikut adalah melindungi tubuh, melindungi organ tubuh penting. Contohnya di dalam tubuh teman-teman ini ada jantung, ada paru-paru, jadi itu dilindungi oleh tulang. Dan yang berikut adalah dia dapat menghasilkan sel darah merah. Oke teman-teman? Nah, Bunda lanjut lagi boleh? Oke, Bunda lanjut ya. Sekarang Bunda akan jelaskan apa sih alat gerak pada manusia? Nah, alat gerak pada manusia yang pertama itu adalah rangka kepala. Oke teman-teman, rangka kepala. Yang kedua adalah rangka badan. Ini badan tuh teman-teman, badan. Yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Anggota gerak itu ada dua. Ada namanya anggota gerak atas. Ini tangan namanya anggota gerak atas. Terus ada namanya anggota gerak bawah. Namanya kaki. Nah teman-teman sudah tahu kan? Oke selanjutnya tadi kata Bunda alat gerak pada manusia ada dua. Ada tulang dan otot. Teman-teman mau tahu bagian-bagian otot? Oke. Nah, otot itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya otot lurik. Yang kedua otot polos. Dan yang ketiga otot jantung. Nah, itulah penjelasan Bunda tentang anggota gerak, alat gerak pada manusia. Nah, Bunda tadi katanya ada apa sih? Bagaimana sih cara merawat anggota gerak itu? Iya, karena teman-teman sudah tahu alat geraknya apa saja. Sekarang Bunda mau jelaskan bagaimana cara teman-teman merawat anggota gerak tubuh teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman harus rajin mengkonsumsi vitamin D. Yang kedua, teman-teman harus berolahraga yang teratur. Terus yang ketiga, duduk yang baik. Nah, bahas masalah duduk, teman-teman tahu tidak? Teman-teman kalau duduknya tidak bagus bisa menyebabkan penyakit loh. Tahu tidak? Penyakit apa sih? Nah, penyakit pada tulang itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya skoliosis. Nah, skoliosis ini adalah bentuk tulangnya teman-teman itu, tulang belakangnya ke kiri dan ke kanan. Jadi biasa kan teman-teman kalau duduk modelnya seperti ini atau seperti ini. Nah, kalau sering teman-teman lakukan seperti itu, nanti model tulang belakangnya teman-teman juga akan bengkok ke kiri dan ke kanan. Terus yang kedua ada namanya lordosis. Apa itu Bunda lordosis? Nah, lordosis itu adalah bentuk tulang belakangnya teman-teman ke belakang, ya. Jadi modelnya seperti ini tuh tulang belakangnya, ya. Jadi dia ke belakang. Nah, yang ketiga adalah kifosis. Nah, kalau kifosis ini adalah kebalikan dari lordosis. Nah, biasa teman-teman lihat kalau usia sudah lanjut, biasa teman-teman lihat badannya sudah membungkuk seperti ini. Nah, jadi kalau sudah membungkuk berarti pada waktu kecil teman-teman kurang merawat tulang. Makanya
tulangnya teman-teman membengkok ke depan. Nah, itulah tadi 3 penyakit tulang yang sering terjadi pada manusia. Itulah penjelasan Bunda tadi. Karena materi Bunda sudah selesai, Bunda minta tolong sama teman-teman. Untuk tugas proyeknya di rumah, teman-teman ambil kertas origami. Sudah siap kertas origaminya? Oke, setelah kertas origaminya siap, teman-teman boleh membuat bentuk hewan dari kertas origami. Teman-teman bertanya, Bunda bentuk hewan apa? Untuk bentuk hewannya Bunda serahkan sama teman-teman. Terserah teman-teman mau bentuk kupu-kupu, mau bentuk ikan atau apa, terserah teman-teman. Jadi tugasnya bebas. Tugas dari Bunda yaitu teman-teman mengambil kertas origami. Setelah itu teman-teman membuat bentuk hewan. Bisa ya teman-teman? Oke, sekian penjelasan Bunda untuk hari ini. Sebelum Bunda akhiri, Bunda mau menyimpulkan materi Bunda untuk hari ini. Nah, kesimpulan materi hari ini yaitu yang pertama tentang alat gerak hewan yang terdiri atas 2, yaitu ada namanya hewan avertebrata dan invertebrata. Dan yang kedua itu adalah sistem gerak pada manusia. Ada ya sistem gerak pada manusia itu ada tulang atau rangka dan juga otot. Sekian dari Bunda. Kalau ada yang belum dipahami, teman-teman boleh japri Bunda. Oke teman-teman, selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.